Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ikrimah Modu Anwar Hasanah dengan NIM F1 0812 41042. Saya mahasiswi semester 1 dari Prodi PGSD kelas 1 A2 akan mempresentasikan dalam mata kuliah Kondas IPS, yaitu dengan materi urgensi dari konsep dasar IPS SD bagi calon guru sekolah dasar, pengertian dan perbedaan fakta, konsep, prosedural, dan metakognis, pengertian konsep, ciri-ciri konsep, dan hubungan fakta dengan konsep, prosedur pembentukan konsep, ruang lingkup konsep, esensial sisiologi. Urgensi dari konsep dasar IPS SD bagi calon guru sekolah dasar. Seperti yang kita tahu, profesi guru sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter siswa-siswi kita sebagai penerus bangsa. Nah, dalam konteks pembelajaran ilmu IPS ini, guru dianggap memiliki tanggung jawab besar untuk mengajarkan konsep-konsep kompleks yang terkait dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi, urgensi memahami konsep dasar IPS bagi calon guru dinilai sangat penting karena beberapa alasan utama, yakni melalui urgensi ini, guru dapat membantu tumbuh kembang para siswa serta membentuk karakter, juga mengembangkan keterampilan dasar yang dimiliki oleh siswanya. Kemudian, pengertian perbedaan fakta, konsep, prosedural, dan metakognis. Pengertian fakta. Fakta yaitu pernyataan atau informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya melalui bukti nyata, data, atau pengamatan secara langsung. Pengertian konsep. Konsep merupakan gagasan atau ide umum yang mewakili suatu objek, peristiwa, atau fenomena yang lebih luas. Kemudian pengertian prosedural. Prosedural merupakan serangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Dan yang terakhir ada pengertian metakognis. Metakognis yaitu kemampuan seseorang untuk menyadari, memahami, dan mengendalikan proses berpikir dirinya sendiri. Berdasarkan pengertiannya, baik fakta, konsep, prosedural, dan metakognis jelas berbeda, karena seperti fakta lebih berfokus pada suatu kebenaran yang dapat dibuktikan. Kemudian konsep berkaitan dengan ide atau gagasan umum. Sedangkan prosedural berfokus pada cara atau langkah untuk mencapai sesuatu. Dan yang terakhir ada metakognis, yaitu berfokus melibatkan kesadaran atau pengelolaan diri, baik dalam proses berpikir maupun belajar. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa keempat kata tersebut memiliki tugas dan peranannya masing-masing yang jelas berbeda satu sama lain. Pengertian konsep, ciri-ciri konsep, dan hubungan fakta dengan konsep, seperti yang sudah kita bahas tadi. Pengertian konsep yaitu ide serta pemikiran atau gagasan umum yang mewakili suatu objek, peristiwa, atau fenomena yang lebih luas. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri konsep. Ciri-ciri konsep memiliki 8 poin, yakni yang pertama ada abstrak. Konsep adalah representasi mental dari suatu ide atau objek yang tidak selalu berhubungan langsung dengan kenyataan fisik. Misalnya, konsep abstrak tidak memiliki bentuk fisik, tetapi memiliki gagasan tentang hak individu. Kedua, ada generalisasi. Konsep mewakili sekelompok objek, peristiwa, atau ide yang memiliki kesamaan tertentu. Contohnya konsep buah, mencakup seperti buah apel, buah pisang, buah semangka, dan yang lain-lain, yang semuanya tersebut memiliki karakteristik umum, yaitu buah. Yang ketiga, stabil. Konsep cenderung stabil dari waktu ke waktu, meskipun mungkin berkembang seiring dengan pengetahuan atau pemahaman baru.
Konsep gravitasi misalnya tetap relevan dan stabil dalam ilmu fisika, meskipun teori-teori baru dapat memperluas pemahaman tentangnya. Yang keempat, memiliki definisi. Konsep seringkali didefinisikan dengan jelas melalui kata-kata atau kalimat yang menjelaskan batasan dan ruang lingkup. Misalnya, konsep demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Kelima, ada fleksibel. Meskipun memiliki definisi dan ciri khas, konsep dapat diterapkan dalam berbagai konteks dan bisa ditafsirkan secara berbeda tergantung pada perspektif atau bidang studi yang digunakan. Misalnya, contohnya pada konsep keadilan, dapat ditafsirkan berbeda dalam konteks hukum, etika, dan sosial. Keenam, memiliki struktur. Konsep memiliki komponen yang saling berhubungan yang membentuk pemahaman keseluruhan, misalnya ekosistem, mencakup interaksi antara organisme hidup dan lingkungan fisik mereka. Ketujuh, membantu klasifikasi. Konsep memungkinkan kita untuk mengelompokkan objek atau ide yang serupa, sehingga memudahkan kita untuk memahami atau mengorganisir informasi. Misalnya konsep hewan, membantu kita mengkategorikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu dan khasnya yang tertentu. Yang kedelapan, ada bersifat universal. Konsep bisa diterapkan di berbagai situasi atau konteks, meskipun dengan variasi atau adaptasi tertentu. Misalnya, konsep persahabatan berlaku dalam berbagai budaya, meskipun ekspresinya bisa berbeda-beda. Kemudian kita lanjut pada hubungan fakta dengan konsep. Terdapat 4 poin. Yang pertama, fakta sebagai dasar konsep. Kenapa dibilang begitu? Karena fakta memberikan informasi konkret dan spesifik yang digunakan untuk membangun dan memahami konsep. Misalnya fakta bahwa air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Yang mana hal tersebut mendasari konsep air dalam ilmu kimia. Yang kedua, konsep mengorganisasi fakta, yaitu konsep membantu mengorganisir dan mengklasifikasikan berbagai fakta dalam kategori atau ide yang lebih besar. Dengan memiliki konsep, kita dapat memahami dan menghubungkan berbagai fakta dengan cara yang lebih terstruktur. Yang ketiga, ada fakta membantu mengklarifikasi konsep. Fakta dapat digunakan untuk menguji dan mengklarifikasi konsep, memastikan bahwa konsep tersebut sesuai dengan realitas yang teramati. Fakta-fakta baru dapat memperbarui atau menyesuaikan pemahaman kita tentang suatu konsep. Dan yang terakhir, konsep menyediakan kerangka untuk memahami fakta. Yaitu pada artinya, konsep menyediakan kerangka atau model untuk menginterpretasikan dan memahami fakta-fakta yang ada. Tanpa konsep, fakta-fakta bisa menjadi tidak terhubung dan sulit untuk dipahami. Prosedur pembentukan konsep. Dalam prosedur pembentukan konsep melibatkan beberapa langkah untuk memahami dan membangun ide atau konsep. Terdapat 8 langkah. Yang pertama ada observasi, yaitu mengamati fenomena atau objek yang menjadi fokusnya. Observasi ini bisa dilakukan melalui pengalaman langsung, studi literatur, atau data empiris. Yang kedua, pengumpulan data. Mengumpulkan informasi atau data yang relevan dari berbagai sumber. Ini bisa mencakup penelitian, eksperimen, atau wawancara. Ketiga, klasifikasi, yaitu mengelompokkan data atau informasi yang dikumpulkan ke dalam kategori-kategori yang relevan. Ini membantu dalam mengidentifikasi pola atau hubungan. Kelima, sintesis. Menggabungkan hasil analisis untuk membentuk ide atau konsep baru. Ini bisa melibatkan penggabungan berbagai elemen informasi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Yang keenam, ada formulasi konsep, yaitu menyusun definisi atau deskripsi dari konsep yang telah dibentuk. Ini melibatkan pemilihan istilah dan penjelasan yang jelas untuk konsep tersebut. Ketujuh, ada verifikasi,
yaitu menguji dan memastikan bahwa konsep yang telah dibentuk sesuai dengan data dan observasi yang pada langkah 1 tadi, serta sering melibatkan per-review atau uji coba konsep. Dan yang terakhir ada revisi. Revisi mengubah atau memperbaiki konsep berdasarkan umpan balik atau data baru. Proses ini bersifat iteratif dan bisa melibatkan beberapa siklus revisi. Kemudian lanjut pada ruang lingkup dan konsep esensial sosiologi. Pada ruang lingkup sosiologi terdapat 5 poin, yaitu yang pertama ada struktur sosial, yaitu menganalisis cara masyarakat di organisasi dan bagaimana berbagai elemen sosial seperti kelas sosial, gender, dan etnisitas mempengaruhi kehidupan individu dan kelompok dalam bermasyarakat. Yang kedua ada interaksi sosial, yaitu memahami bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dan bagaimana interaksi ini dapat membentuk norma, nilai, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, ada perubahan sosial. Mengkaji proses perubahan dalam masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, seperti contohnya kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, dan gerakan sosial. Yang keempat, ada institusi sosial, yaitu meneliti lembaga-lembaga sosial utama seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi, serta bagaimana lembaga ini berfungsi dan mempengaruhi individu. Dan yang terakhir ada masalah sosial, yaitu mengidentifikasi dan analisis isu-isu sosial seperti masalah kemiskinan, ketidakadilan sosial, kekerasan, dan ketidaksetaraan. Dan yang terakhir, ada konsep esensial sosiologi. Di situ ada 7 poin, dan yang pertama ada norma dan nilai. Yaitu, norma adalah aturan dan harapan sosial yang mengatur perilaku, sedangkan nilai adalah keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat. Yang kedua ada peran sosial. Setiap individu memegang berbagai peran sosial dalam kehidupan mereka, seperti peran sebagai orang tua, murid, pekerja, atau teman yang mana hal tersebut mempengaruhi cara bagaimana mereka berperilaku dan berinteraksi satu sama lain dalam kehidupannya. Yang ketiga ada kelas sosial. Sistem stratifikasi sosial yang mengelompokkan individu berdasarkan status, ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Yang keempat, budaya. Kumpulan nilai, norma, dan simbol yang dibagi oleh anggota masyarakat dan mempengaruhi bagaimana cara mereka berinteraksi dan memahami dunia. Yang kelima ada identitas sosial, yaitu bagaimana cara individu memandang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka diidentifikasi oleh masyarakat berdasarkan berbagai faktor seperti etnisitas, gender, maupun kelas sosial. Yang keenam ada struktur sosial, yaitu pola organisasi masyarakat yang menentukan hubungan antara individu dan kelompok, serta distribusi kekuasaan dan sumber daya. Dan yang terakhir ada fungsi sosial. Teori bahwa setiap aspek masyarakat memiliki fungsi atau tujuan tertentu dalam mempertahankan stabilitas sosial. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian saya pada presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan.